Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan dan mengumpulkan kita di majelis online seperti ini. Ini adalah sekali lagi nikmat Allah lagi ya. Ketika kita tidak bisa berkumpul secara offline karena tempat berjauhan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana dan juga kenikmatan untuk bisa berkumpul juga membahas tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini juga jamaah sekalian nanti di surga, ya gitu ya. Surga itu walaupun tingkatannya itu berbeda-beda nanti antara orang satu dengan yang lain, tapi bagi Allah itu sangat mudah menghubungkan antara orang ahli surga yang satu dengan yang lain. Walaupun orang ahli surga jamaah sekalian, itu ketika melihat ahli surga yang berada di atasnya, itu seperti melihat bintang yang sangat terang di ufuk sana gitu ya. Namun yang demikian itu tidak menghalangi mereka untuk saling berkomunikasi. Karena kalau ahli surga ingin berkomunikasi dengan yang lain bisa saja. Kenapa saja yang diinginkan oleh ahli surga itu pasti akan menjadi kenyataan. Baik, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga pada siapa saja yang selalu tegar dan istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita termasuk di antara umat Nabi yang tetap istiqomah, tegar di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing, walau cobaan begitu berat. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita mari sama-sama melanjutkan kajian tafsir kita. Tafsir dari surat yang mulia itu surat Al-Asr. Surat ini sekali lagi kata Pak Dokter itu surat yang sering kita baca jamaah sekalian. Namun apa saja kandungan rahasia yang ada di dalam surat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca dulu surat Al-Asr yang mulia ini. Ingat yang di dalam setiap pembacaan Al-Qur'an, satu huruf itu keutamaannya adalah mendapatkan 10 kebaikan. Dan setiap ayat juga mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kalau hari-hari biasa, kalau bulan Ramadan lebih dilipatkan lagi. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal Wal asr. Ya pakai bunyi ain, Pak ya. Wal 'asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, bunyinya ngorok Pak ya. Kha khu. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu ada dua dengung di situ ya, Bapak Ibu. Innal insana, insana juga dengung ya. Kita ulang lagi. Silakan 1 2 3. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi
haqqi wa tawasaw bis sabr. إلا إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر. بالصبر. Ya, baik. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan pahala yang banyak pada kita semua walaupun surat ini pendek ini. Bapak Ibu sekalian, baik, kita akan mulai kajian surat Al-Asr. Jadi yang pertama kita akan bacakan identitas dari surat Al-Asr ini ya. Bapak Ibu sekalian, surat ini diberi nama di kebanyakan mushaf dan juga kita tafsir dengan suratul Asri. Suratul Asri. Kemudian di sebagian mushaf, sebagian kitab tafsir juga, surat dan juga kitab Sahih Bukhari, karena dalam Sahih Bukhari ada kitab tafsir gitu ya. Surat ini dinamai dengan suratu wal asri ya, jadi ada wawunya. Suratu wal asri. Ada yang memberi nama suratul asr, ada yang memberi nama suratu wal asri. Kemudian surat ini turun pada urutan yang ke-13 Bapak Ibu sekalian. Jadi urutan yang ke-13. Pada urutan turunnya surat-surat Al-Qur'an. Tepatnya surat ini turun pada masa setelah surat Alam Nasrah. Turunnya setelah surat Alam Nasrah dan sebelum surat Al-Adiyat. Ya, sebelum surat Al-Adiyat. Berarti kalau diurutkan itu jemaah sekalian, yang lebih dahulu turun adalah surat Alam Nasrah, kemudian surat ini yaitu surat Al-Asr, habis itu baru surat Al-Adiyat. Itu yang seperti yang saya nukil dalam kitab Tahrir wa Tanwir ya, karya dari Imam Ibnu Ashur, seorang ulama dari Tunisia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, surat ini adalah terdiri dari 3 ayat dan nama surat ini adalah surat Asr ini adalah surat Makkiyah, tergolong surat Makkiyah menurut mayoritas ulama. Artinya surat yang turunnya di Mekah jemaah sekalian. Ya. Dan ini termasuk surat yang terpendek ayatnya, yang tersedikit ayatnya bersamaan dengan surat Al-Kautsar dan juga surat Al-Fatah, yaitu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, seperti itu. Identitas singkat dari surat Al-Asr ini jamaah sekalian ya. Kemudian keutamaan surat ini jamaah sekalian, ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi jamaah sekalian dan juga imam yang lain, Imam At-Tabrani juga. Ya, ternyata yang diriwayatkan oleh imam tersebut bahwasannya sahabat Nabi atau 2 orang sahabat Nabi jamaah sekalian, ada 2 orang sahabat Nabi, kalau keduanya bertemu ya, mereka tidaklah berpisah sampai salah satu dari keduanya membacakan surat yang lain, membacakan terhadap yang lain surat Al-Asr. Ya. Kemudian barulah salah satu dari keduanya mengucapkan salam. Jadi misalnya ada 2 orang sahabat. Ini 2 orang sahabat ya. 2 orang sahabat Nabi yang mulia berteman, ketika bertemu ya ngobrol biasa. Sebelum berpisah ini mengucapkan surat Al-Asr dulu. Jadi salah satunya itu mengucapkan surat Al-Asr. Ya, sampai wa tawasaw bis sabr. Membacakan temannya, membacakan di hadapan temannya surat Al-Asr. Setelah itu baru mengucapkan salam, baru berpisah. Ya, seperti itu ya Mas. Dan ini kalau dipraktekkan ya sekali-kali nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau berpisah itu membaca surat ini. Makanya kalau kita dulu kalau mau pulang sekolah mungkin masih ingat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau pulang sekolah, bacanya apa jamaah sekalian? Surat Al-Asr gitu ya. Nah, ternyata ada dalilnya, ini dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi bernama Abu Muzainah. Abu Muzainah, beliau adalah seorang sahabat Nabi gitu ya. Beliau menceritakan demikian itu ya. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Ya, boleh kita lakukan. Ya enggak juga enggak apa-apa seperti itu. Karena ada sunnahnya dari sebagian sahabat. Kalau itu dikatakan bid'ah, tidak bisa. Karena ada riwayat dari sebagian sahabat itu mengucapkan demikian itu. Tapi untuk dirutinkan sebaiknya enggak usah ya. Sekali-kali bisa, enggak masalah. Gitu ya. Kemudian, baik kita akan baca jemaah sekalian. Wal asr, artinya adalah demi masa. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling bernasehat untuk menetapi kebenaran dan saling bernasehat, saling berwasiat maksudnya saling bernasehat gitu ya, untuk menetapi kesabaran. Nah, itu tadi dari terjemahannya kita sudah mengetahui jamaah sekalian, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kunci bagi kita untuk bisa menjadi orang yang beruntung, tidak rugi. Baik, kita akan bahas satu persatu ayatnya, yaitu wal asr, demi masa. Al asr ini jamaah sekalian itu diartikan dengan kata demi masa. Ya, demi masa. Kenapa demikian jamaah sekalian? Jadi Allah di sini bersumpah ya dengan menyebutkan masa, dengan menyebut masa yang merupakan ciptaan Allah. Masa yang mana masa tersebut adalah tempat setiap amalan manusia. Setiap yang dikerjakan oleh manusia, baik perbuatan kebajikan maupun keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bersumpah dengan menyebut nama masa, dengan menyebut makhluknya itu bernama masa. Masa itu artinya waktu ya, jemaah sekalian. Yang mana waktu itu merupakan tempat ya tempat manusia mengerjakan amalan apapun, baik yang kebajikan maupun keburukan. Ya, seperti itu. Jadi ketika Allah bersumpah jemaah sekalian, itu maknanya adalah Allah ingin memperkuat firman Allah setelahnya. Walaupun sebenarnya kalau Allah tidak bersumpah, firman-Nya itu adalah sudah pasti benar. Tapi ini adalah untuk menunjukkan atau untuk ingin menguatkan apa yang Allah akan sampaikan. Itu sudah biasa Allah seperti itu. Dan Allah ketika bersumpah, ya bebas bagi Allah untuk menunjuk, untuk menyebut nama makhluknya gitu ya. Untuk menyebut nama dirinya, kemudian bersumpah dengan nama sifatnya. Itu terserah Allah. Tapi kalau kita sebagai makhluknya, kita tidak boleh ada kekhususan. Itu yang seperti tadi itu adalah hanya kekhususan bagi Allah saja gitu ya. Adapun kalau kita bersumpah harus menyebut nama Allah, boleh juga menyebut nama salah satu dari nama Allah gitu ya, atau sifatnya Allah itu boleh. Ya, seperti itu. Karena kalau kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka jatuhnya menjadi kufur atau syirik jamaah sekalian. Itu ngomong bukan saya, tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak, atau faqad asyraka au kafar. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti selain Allah apa saja, maka dia benar-benar telah kufur dan syirik. Kufurnya di sini bukan berarti murtad, bukan jamaah sekalian. Jadi ada istilah kufur kecil, kufrun duna kufrin, kufur asghar namanya gitu ya. Jadi dia tidak langsung murtad karena ini. Ya dia berdosa besar. Nggak boleh, karena ketika orang bersumpah itu berarti dia menyebutkan sesuatu yang paling diagungkan. Tujuannya agar orang yang diajak bicara itu percaya, ya, membenarkan ucapan dia. Dan itu tidak diperkenankan kalau ada selain Allah di situ. Nah, gitu ya. Karena yang layak untuk diagungkan, yang paling diagungkan selain Allah, yang layak diagungkan adalah, mohon maaf, adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain Allah adalah tidak berhak. Baik, Allah ingin memperkuat ucapannya yang di ayat yang kedua jamaah sekalian. Nah, untuk wal asr ini ada juga ulama yang mengartikan wal asr ya demi waktu asar. Ya, demi waktu asar. Ada yang mengartikan demikian. Jadi Allah, kalau menurut ulama ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama makhluknya yaitu waktu asar, yang merupakan waktu dan sholat yang paling mulia, yang ternyata banyak manusia itu meninggalkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut ulang ya sholat asar ya, sholat asar, dikarenakan pentingnya itu tadi ya jamaah sekalian ya. Itu dalam firman-Nya hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi jagalah salat-salat 5 waktu. Dan juga jaga pula salat wusta, salat yang tengah. Salat yang tengah di sini maknanya adalah salat asar. Jadi salat asar disebutkan kembali walaupun masuk dalam as-shalawat. Ya maknanya salat-salat 5 waktu. Dikarenakan salat asar disebutkan lagi adalah karena sangat pentingnya salat tersebut. Karena kan banyak orang melalaikan sholat asar tersebut ya, karena sibuk, bukan sibuk lagi, karena udah capek bekerja, atau mungkin masih waktunya bekerja sehingga banyak dilalaikan. Dan ini sesuatu yang kalau dalam dunia kerja, sesuatu yang bisa jadi sering dilakukan oleh
para pekerja, ya, alasan meeting dan sebagainya, sehingga meninggalkan sholat asar. Alasannya yang penting ntar sholat lah, nggak apa-apa di waktu maghrib. Karena menjilat pada atasan begitu ya mas kalian. Padahal tidak boleh gitu. Oke lah, boleh kita sholat asar di tengah waktu, nggak di awal waktu nggak apa-apa. Di tengah waktu atau di akhir waktu boleh. Kalau memang ada penting gitu, meeting gitu ya. Tapi kalau ditahan oleh atasan untuk tidak melakukan sholat asar sampai maghrib, kita terus harus mantengin gitu, mantengin meeting gitu. Nah, ini tidak benar ya mas kalian. Mohon maaf Pak, saya muslim, saya harus sholat asar. Ini sudah waktunya. Hak untuk Tuhan saya. Begitu Pak, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kita sebagai umat Islam harus memiliki wibawa gitu. Walaupun bos kita itu muslim, karena dia bisa jadi muslim yang durhaka, nggak sholat, menghalangi orang yang sholat. Ini adalah perlu kita kasih, mohon maaf Pak, saya muslim. Saya ada waktu untuk Tuhan saya. Tuhan saya belum dipenuhi Pak. Ya gitu ya. Emang Tuhanmu yang ngasih gaji? Oh iya Pak. Tuhan saya sudah memberikan saya nikmat akal, pikiran dan sebagainya. Begitu Pak, harusnya bisa jawab gitu ya. Karena bagi kita orang beriman, sholat itu adalah yang paling utama dibandingkan yang lain gitu ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, bahwasanya siapa saja meninggalkan sholat asar, alladzi tafutuhu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Jadi orang yang telat melakukan sholat asar, maksudnya apa aja mas kalian? Maksudnya adalah dia tetap melakukan sholat asar tapi sudah habis waktunya. Maka gambarannya seperti ya seseorang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Ada seseorang, ya laki-laki, suami gitu ya, seorang kepala rumah tangga, pergi kerja, meninggalkan keluarga dan rumahnya. Pulang-pulang ternyata rumahnya sudah dijarah isi rumahnya dan dibakar rumahnya. Keluarganya mati semua. Nah, seperti itulah gambaran orang. Jadi hartanya habis, keluarganya juga udah nggak punya lagi. Mirip gitu ya mas kalian, orang yang tidak melaksanakan sholat asar dalam waktunya. Makanya Allah menyebut pentingnya sholat asar, sehingga menyebutnya di dalam sumpahnya itu. Jadi agar kita benar-benar mengetahui bahwasanya keagungan setiap makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpah. Baik. Apa isi sumpahnya Allah jamaah sekalian yang Allah perkuat ya dengan sumpah? Itu Allah ingin menyampaikan suatu pesan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh ya benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, jamaah sekalian, ini Allah yang bersumpah. Kalau Allah berkata manusia benar-benar dalam kerugian, udah sesungguhnya pakai kata benar-benar lagi jamaah sekalian. Ini dua kata penguat. Pakai sumpah, kemudian pakai inna ya maknanya sesungguhnya, kemudian pakai la. La di sini maknanya adalah benar-benar. Berarti ini benar-benar manusia itu rugi. Semua manusia rugi jamaah sekalian. Kita pun masuk di dalam firman Allah nomor 2 ini atau di ayat 2 ini. Makna khusr itu ya mas kalian kata para ulama, maknanya itu adalah ya rugi, sama seperti rugi di dalam perdagangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia hidup di dunia dengan diberikan modal terbesar yaitu berupa umur panjang, itu sama seperti seseorang di dalam perdagangan. Ternyata semua manusia itu rugi, udah dikasih modal yang besar, yang hebat, yaitu berupa umur panjang, ternyata manusia itu di dalam kondisi rugi dan merugi. Ya. Dan ini jadi peringatan bagi kita aja mas, kok manusia rugi bisa begitu? Iya. Jadi ibarat dia berdagang, ternyata dia tidak untung. Padahal udah dikasih modalnya dari Allah, udah dikasih. Namun ternyata kok bisa rugi gitu ya. Nah ini aneh ya mas kalian ya, manusia yang seperti ini. Dan ternyata ini ada di kalangan umat manusia yang ternyata merugi itu tadi ya. Kalau sudah merugi berarti sama seperti dia merusak dirinya sendiri ya mas kalian. Jadi seseorang sudah dikasih modal, kok masih merugi, berarti dia nggak bersungguh-sungguh menggunakan modal itu. Sehingga itu bisa memberatkan dan mencelakakan dirinya sendiri. Itu konsekuensi dari rugi ya mas kalian ya. Dan istilah kata rugi ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Seorang kalau dengar kata bangkrut itu serem itu ya mas kalian. Kata gulung tikar, kata pokoknya kata rugi ini adalah sesuatu yang memang tidak diinginkan. Ya, tujuannya supaya manusia benar-benar perhatian bahwasanya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Ya, seperti itu. Ya, maksudnya rugi itu apa aja mas kalian? Sekali lagi adalah bisa maknanya adalah dia dalam kecelakaan, kemudian di dalam siksaan,
Ya, seperti itu keadaan. Itu konsekuensi. Ruginya di dunia kalau perdagangan ya hanya rugi saja gitu ya. Mungkin dia menyebabkan dia nggak punya apa-apa lagi, terus dia sampai hutang-hutang. Nah, ruginya di akhirat jauh lebih dari itu. Bahkan bisa menyebabkan manusia mendapatkan siksaan baik di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya. Kemudian jamaah sekalian, Allah meneruskan firman-Nya, kecuali. Nah, kata kecuali jamaah sekalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Di antara orang yang rugi ternyata ada orang yang tidak rugi. Allah mengecualikan dari semua orang yang mengalami keadaan rugi jamaah sekalian. Siapa mereka? Yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Yang pertama adalah dia memiliki sifat iman di dalam hatinya. Yang kedua wa amilus shalihat, dan mereka beramal salih. Yang kedua adalah memiliki ciri atau sifat amal salih. Ya. Sudah beriman dalam hatinya, dia melakukan amal salih lewat anggota-anggota tubuhnya yang sudah Allah berikan nikmat rezeki, sudah Allah berikan nikmat kekuatan pada anggota tubuhnya, kemudian kesehatan, kesempurnaan jamaah sekalian, tidak menyandang disabilitas gitu ya. Dia bisa melakukan amal salih gitu ya. Kemudian watawasau bil haqqi. Yang ketiga, dia selalu menasehati orang lain di dalam urusan kebenaran. Ayo Pak ngaji, ayo kita sholat, ayo kita zakat. Bapak kan sudah kaya, rekannya gendut. Oh gitu ya, diingatkan gitu. Orang lain diingatkan tentang masalah kebaikan. Ayo nih udah waktunya sholat nih, ayo yuk, kapan lagi, dikit lagi mau habis waktunya. Begitu jamaah sekalian. Itu saling menasehati, mengingatkan. Ya, ini ciri yang ketiga dari ciri orang-orang yang tidak akan merugi nanti di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga adalah bertawasi atau berwasiat, bertausiah, saling menasehati di dalam urusan kesabaran. Jadi untuk bisa saling menetapi kesabaran itu gimana? Karena sabar itu adalah ibadah. Yang ibadah ini bisa hilang dalam diri manusia. Makanya perlu diingatkan, dinasehati agar sesama kita bisa bersabar. Ya, seperti itu. Itu 4 ciri ya mas kalian yang akan kita bedah ya di pertemuan kita kali ini. Agar kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang tidak merugi. Ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah seorang hamba yang tidak merugi itu harus memiliki sifat iman di dalam dirinya. Ya, jamaah sekalian, iman itu harus ada di dalam diri seseorang. Kalau tidak, lawan katanya iman adalah kufur ya mas sekalian. Ya, lawan kata iman adalah kufur. Ya, sifat pertama yang bisa menyelamatkan dari kerugian, kecelakaan, kebinasaan dan siksa adalah pertama iman, Pak. Pokoknya kalau nggak iman itu, kita hidup di dunia itu kayak apa ya mas sekalian. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, menerima ajaran utusannya aja mas sekalian, ini adalah nikmat. Ini pilihan Allah, bukan tanpa alasan itu, bukan tanpa alasan. Sebab seandainya Allah kalau memilih kita menjadi seorang yang lahir dari kedua orang tua yang kafir, kemudian lahir jadi orang kafir, hidupnya kafir sampai mati, kemudian masuk neraka, itu bisa bagi Allah. Dan itu tidak ada kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluknya sendiri kok, dalam kekuasaannya sendiri, buatannya sendiri. Ya. Jadi tidak ada istilah kezaliman. Jadi kalau orang-orang yang sepertinya kritis, seperti orang yang punya pemahaman keliru gitu ya mas kalian, mempertanyakan tentang perbuatannya Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Ya, kenapa Allah menciptakan manusia? Kemudian Allah siksa dia, Allah tunjukkan dia pada kekufuran, kemudian Allah siksa dia. Kenapa? Kemudian sampai dia menyamakan antara Allah dengan hambanya. Maka kita katakan jangan disamakan antara Allah dengan hambanya, dengan manusia, karena manusia itu adalah hamba ciptaan Allah. Maka dijawab seperti tadi jamaah sekalian. Kenapa kamu mempertanyakan begitu? Apa kamu bilang bahwasannya Allah itu zalim dengan melakukan begitu? Kalau dia berkata iya, zalim kalau begitu. Nah, sehingga dia kalau dengan akalnya itu jamaah sekalian ingin membenarkan pemahaman dia bahwasannya tidak demikian. Jadi semua manusia itu bisa masuk surga. Ada, akhirnya dibawa itu pada itu. Ya, sepertinya adalah suatu kebaikan. Jadi paham ini seperti paham humanisme. Jadi paham yang mengandalkan
manusia, kemanusiaan gitu jamaah sekalian. Jadi nggak boleh kita mengkafirkan orang lain, menganggap mereka masuk neraka gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi udah aliran sesatnya seperti itu jamaah sekalian. Itu kalau orang beragama itu hanya berdasarkan perasaan, hawa nafsu itu namanya jamaah sekalian. Jadi agama berdasarkan perasaan, berdasarkan kemanusiaan, ini tidak benar. Makanya iman itu penting. Yang pertama jamaah sekalian. Ini nomor satu agar benar-benar kita selamat dari kerugian. Agar kita bisa menggunakan modal terbaik kita berupa umur panjang. Nomor satu tentu saja adalah iman. Buat apa nomor 2, 3, dan 4 ternyata tidak ada iman? Percuma jamaah sekalian. Dan iman ini adalah pondasi bisa diterimanya semua amalan-amalan kita. Ya, makanya sebelum kita masuk Islam kita disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengetahui maknanya dan meyakini kandungannya, mencintainya juga, menerima tunduk gitu ya, maka kita katakan bahwasanya dia sudah masuk dalam orang beriman. Dia sudah menjadi orang beriman, Pak. Seorang muslim yang beriman juga. Ya, seperti itu ya. Walaupun imannya baru sebatas berapa persen, tapi sudah masuk dalam keimanan itu. Nah, demikian. Itu saja juga belum cukup membuat dia selamat ya Mas sekalian. Karena orang yang bisa terhindar dari kerugian seperti yang dijelaskan dalam ayat 2, itu tidak cukup iman saja. Ya, buat apa hanya iman saja tapi malas. Malas melakukan amal sholih. Harus melakukan yang kedua lagi. Ya. Karena yang kedua ini juga harus dia lakukan, yaitu amal sholih. Kalau disebut amal sholih Bapak Ibu sekalian, ini amal sholih yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kalau berkenaan dengan iman, ini adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu kalau sudah mengimani, maka saat itu syaratnya juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itu adalah syarat. Karena nggak boleh seseorang itu hanya meyakini di dalam hati, ya. Kemudian perbuatannya menunjukkan dia orang beriman. Namun dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini tidak benar. Dia belum masuk di dalam keimanan. Nah, kalau disebut keimanan juga jemaah sekalian, agar keimanan kita ini murni, ya, maka kita harus terbebas keimanan kita dari hal-hal yang menodai keimanan kita. Sebab keimanan yang Allah telah anugerahkan kepada kita ini adalah harganya mahal, harus kita hargai jemaah sekalian. Yaitu keimanan yang harus kita hargai, harus kita pelajari hal-hal yang berkenaan dengan noda-noda keimanan. Jadi harus kita pelajari hal-hal yang berkenaan dengan apa saja yang bisa menodai keimanan kita jemaah sekalian. Yang bisa ternyata itu bisa menghapus, menghilangkan keimanan kita secara 100%. Nah, yang disebut keimanan itu keimanan yang benar-benar sempurna, yang bersih dari kekufuran, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan gitu ya. Harus iman yang seperti itu jemaah sekalian. Ya, demikian. Makanya konsekuensinya jemaah sekalian kata para ulama ya. Jadi keimanan itu tidak akan bisa terwujud di dalam hati tanpa ilmu. Sekali lagi setelah kita masuk dalam Islam harus berilmu agar kita bisa memupuk keimanan yang merupakan pondasi bagi 3 perkara keselamatan yang 2-4 itu jemaah sekalian. Ya, harus ngaji jemaah sekalian. Harus ngaji karena ilmu itu adalah cabang dari keimanan. Yang mana keimanan kita tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu. Tidak akan sempurna tanpa ilmu jemaah sekalian ya. Jadi harus dengan ilmu. Karena yang bisa memperbesar iman, ketakwaan kita di dalam hati kita adalah ilmu tentunya. Ya, seperti itu. Seperti ilmu, mempelajari ilmu tentang Allah, ya, mempelajari ilmu tentang akidah Islam, mempelajari ilmu tentang kesyirikan agar dihindari, mempelajari tentang kekufuran agar bisa dihindari juga, dan lain. Ya, mempelajari tentang kemaksiatan agar dihindari jemaah sekalian. Karena kemaksiatan itu juga bisa mengotori iman kita, mengurangi iman kita, dan akhirnya bisa sampai masuk pada keimanan titik yang terendah, dan akhirnya bisa keluar dari keimanan. Karena di antara kemaksiatan itu ada maksiat yang langsung bisa menghapus iman secara total ya mas kalian. Sehingga pelakunya itu tidak iman lagi. Tidak ada iman sedikit pun di dalam dirinya. Dia jadi orang murtad kafir itu. Nah ini penting dipelajari ya mas kalian untuk bisa mewujudkan ciri pertama, sifat pertama dari sifat keselamatan pertama yaitu iman. Ya, jangan sampai kita menjadi orang beriman namun masih syirik. Orang beriman, orang muslim tapi masih melakukan persembahan kepada selain Allah di Laut Selatan misalnya. Masih melakukan
ritual-ritual seperti orang Hindu gitu ya. Ini naudzubillah jangan ya Mas kalian. Masih memiliki mitos-mitos jahiliyah ya, masih kalau bangun gedung, bangun rumah itu harus menyembelih hewan dulu. Nah, ini tidak benar. Ya gitu ya. Makanya harus dengan ilmu ya Mas kalian untuk mewujudkan sifat yang pertama yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian. Pertama iman ya Mas kalian. Kemudian setelah kita beriman, tentu saja iman itu memerlukan actionnya. Ya, apa artinya seorang menganggap dirinya iman, namun ternyata tidak ada amal soleh, tidak ada actionnya terlihat secara lahiriah. Nah, masuk di dalam amal soleh ini jamaah sekalian adalah amal soleh yang wajib maupun yang sunnah gitu ya, yang wajib maupun yang sunnah gitu ya. Dan suatu perbuatan tidak bisa dihukumi, tidak dianggap sebagai amal soleh, melainkan kalau sudah memenuhi dua syarat. Saya ulang, suatu perbuatan tidak bisa dianggap, suatu perbuatan, ritual, kegiatan, ya aktivitas itu tidak bisa dianggap sebagai amal soleh, melainkan kalau sudah memenuhi dua syarat. Nggak banyak Bapak Ibu, dua doang. Ya, syarat yang pertama adalah ikhlas. Ya, perlu ikhlas. Dalam melakukan amal soleh kita harus ikhlas. Artinya apa? Ya harus kita niatkan karena Allah, untuk Allah. Tidak ada niat pamer untuk selain Allah, tidak ada. Tidak mengharapkan sanjungan kepada selain Allah gitu ya. Tidak mengharapkan dunia gitu ya. Tidak ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Pokoknya niatnya baik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua agar kita aktivitasnya bisa menjadi amal soleh gitu ya. Harus memenuhi syarat yang kedua yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti contoh Rasul Bapak Ibu. Karena Rasul ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan tata cara ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga juklaknya Al-Qur'an itu ada di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia gitu ya. Jadi kalau mau ingin tahu juklaknya Al-Qur'an yang dikehendaki oleh Allah bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ada di dalam sunnah Nabi gitu ya. Oh, ternyata Nabi mengajarkan kita sholat. Sholat tata caranya begini dan seperti itu gitu ya. Nah, konsekuensi yang pertama dan kedua itu Bapak Ibu sekalian, ini harus pokoknya semua itu berujung pada kita harus ngaji jamaah sekalian. Karena ilmu itu segala-galanya untuk bisa mengetahui agar kita bisa ikhlas, agar kita bisa tahu tata cara petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi untuk bisa mewujudkan ciri yang kedua keselamatan kita, ya harus beramal sholih. Kemudian setelah amal soleh diterima jamaah sekalian, tadi syarat sahnya ya, syarat diterimanya amal itu kalau memenuhi dua syarat. Ada lagi syarat kesempurnaan amal jamaah sekalian. Loh, ada lagi. Kalau tadi pertama syarat diterima, sekarang syarat kesempurnaan. Nah, syarat kesempurnaan amal juga dua. Ya, syarat kesempurnaan amal juga dua. Agar amal soleh kita benar-benar bisa sempurna ya. Yaitu yang pertama syarat kesempurnaannya. Yang kalau dua syarat ini tidak terpenuhi jamaah sekalian, maka amalnya diterima sih, tapi tidak sempurna. Syarat yang pertama adalah melakukannya dengan segera. Ya, melakukan dengan segera atau dalam bahasa Arab disebut al-musara'atu. Yaitu melakukannya dengan segera. Jadi suatu ibadah jamaah sekalian kalau sudah datang waktunya laksanakan segera. Nah, dengan melaksanakan segera itu jamaah sekalian, maka pertama itu akan memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bersegera aja Mas sekali kalau sudah datang waktunya, jangan ditunda-tunda. Ya. Karena yang demikian itu selain memenuhi firman Allah juga memperbesar pahala. Loh. Namanya memperbesar pahala berarti amalan tersebut sempurna gitu ya. Sempurna. Kalau sudah datang waktunya sholat, laksanakan segera. Yang laki di masjid, yang perempuan, sudah hentikan dulu pekerjaan yang lain, buka sajadahnya. Mau ikut di masjid, perempuan juga boleh. Monggo silakan. Ya, seperti itu. Kalau sudah datang waktunya, siam, ya laksanakan dengan segera. Makanya para ulama menjelaskan, semua ulama sepakat, kalau orang punya hutang Ramadan, mana yang didahulukan? Puasa Syawal dulu 6 hari di bulan Syawal atau mengqadha Ramadan. Semua ulama sepakat. Ya yang terbaik adalah tentu saja dia mendahulukan mengqadha Ramadan. Begitu, Pak. Walaupun mengakhiri qadha Ramadan itu juga boleh.
Demikian ya. Kemudian syarat yang kedua kesempurnaan amal kita agar amal soleh kita sempurna adalah al-akhdhu biquwwah, melaksanakannya dengan kekuatan jamaah sekalian. Jangan malas-malesan, jangan setengah-setengah gitu ya melaksanakannya. Jadi agar benar-benar bisa sempurna. Jadi 2 syarat jamaah sekalian ya. Ada 2 syarat diterimanya amal, ada 2 syarat lagi sempurnanya amal. Itu untuk bisa mewujudkan syarat keselamatan dari kerugian yang kedua yaitu amal sholih jamaah sekalian. Ya. Kemudian syarat yang ketiga atau ciri yang ketiga ya, sifat yang ketiga, sifat keselamatan yang ketiga adalah kita yaitu tawasau bil haq. Kita juga diperintahkan jamaah sekalian di dalam agama untuk sering ya bertausiah, berwasiat kepada sesama kita ya untuk bertausiah di dalam urusan kebaikan. Yang disebut hak di sini maksudnya apa saja yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi, itu hak jamaah sekalian. Ya, seperti mengingatkan orang sholat, mengingatkan orang untuk zakat, siam Ramadan. Kok Bapak nggak puasa? Iya Pak. Nah, kenapa Bapak nggak puasa? Itu dikasih tahu jamaah sekalian, karena puasa itu kewajiban. Jadi dosanya besar kalau meninggalkan puasa dan pahalanya besar kalau melaksanakan puasa walaupun itu berat. Harusnya Bapak tetap puasa usaha tapi saya kerja berat Pak. Pokoknya dikasih tahu jamaah sekalian. Kasih tahu karena tujuan kita adalah hidup dunia hakikatnya adalah nunggu sholat, nunggu diwajibkannya ibadah. Nah ini sering harus diingatkan. Khususnya adalah ya keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi seperti itu, kasih tahu keluarga kita. Keluarga kita datang waktunya sholat, diingatkan sholat. Masa anaknya ada waktu sholat, bapaknya saja pergi ke masjid, sedangkan anaknya main game didimin aja jamaah sekalian. Ini bapak yang tidak baik jamaah sekalian. Istrinya tidak sholat didimin aja. Ada tuh banyak Pak. Kepala rumah tangga yang begitu tuh banyak. Berarti dia tidak memenuhi ciri yang ketiga ini jamaah sekalian. Padahal itu adalah keluarga yang menjadi teman hidup, teman satu selimut dia, istri itu. Nggak diingatkan untuk sholat. Berarti dia nggak masuk di sini Pak. Berarti dia masih ada potensi dapat khusr, Pak. Yaitu kerugian. Jadi dia beriman memang nggak syirik, nggak kufur. Dia beramal soleh, tapi dia tidak mau ngajak kepada yang lain Pak. Itu menjadi suami yang dayus. Ya, suami yang dayus itu tidak bisa masuk surga ya Mas Kadlo. Berarti rugi juga kan? Nabi yang bersabda bukan saya itu Pak, ya. Salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak bisa masuk surga. Salah satunya adalah ad-dayyus. Ada lagi dalam hadis lain salah satu la yanzurullahu alaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak Allah pandang mereka di hari kiamat dengan pandangan yang rahmat. Tetapi Allah akan memandang mereka dengan pandangan yang murka. Salah satunya adalah ad-dayyus, yaitu suami yang kepala rumah tangga yang membiarkan maksiat ada pada keluarganya. Keluarganya tidak sholat didimin aja, nggak puasa didimin aja, nggak menutup aurat didimin aja jamaah sekalian. Alasannya nanti juga tahulah. Ya gimana nggak? Ibadah itu harus dinasihati, terus dini nggak bosan jamaah sekalian. Biarin anak kita itu tidak suka kita ngingetin, yang penting Allah suka dengan kita sebagai kepala rumah tangga. Begitu Pak. Karena untuk menuruti ridho manusia itu, semua manusia agar ridho pada kita, senang dengan kita, nggak benci, nggak bisa jamaah sekalian. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, ridhaun nasi ghayatun la tudrak. Ya, membuat orang semua manusia ridho terhadap kita ini adalah tujuan yang memang tidak mungkin bisa tercapai. Sudah, buat ridho Allah maka semua manusia nanti akan ridho terhadap kita. Selesai Pak. Capek ngurusin omongan orang tuh ya biarin aja nggak apa-apa. Yang penting sudah. Ya yang penting kita memenuhi perintah Allah. Jadi demikian ya Mas. Harus tawasi. Kalau seluruh keluarga sudah kita ingatkan dengan baik ya berarti kalau ada tetangga kita, orang lain umat Islam, ya kita ingatkan jamaah sekalian. Jadi lisan ini jangan pelit untuk mengingatkan orang lain. Masa berangkat ke masjid ada orang nongkrong-nongkrong, kita nggak mau ngomong. Ayo, ini udah waktu sholat, udah dengar azan kan? Ayo kita ke masjid. Begitu Pak. Itu sudah dapat pahala, sudah memenuhi tawassul bil haq ini Pak. Walaupun dia tidak ngikuti Pak. Dia tetap genjreng-genjreng saja ya di pinggiran, tetap ngobrol, tetap nongkrong. Ya udah dapat pahala. Ngingetin dengan cara yang baik gitu ya. Agar dia suatu saat insya Allah dia akan menerima aja Mas kalian. Jangan sampai kita jadi orang baik tapi akhlak tidak baik. Weh, nggak denger apa? Ada azan contohnya gitu. Tuli apa nggak dengerin, udah dikasih nikmat juga ya yang dia omongin sebenar gitu ya. Tapi caranya nggak baik, nggak berakhlak,
ya akan membuat orang lari malah berantem gitu Pak. Nggak jadi sholat ya. Bengap juga dia ntar. Jadi begitu jamaah sekalian. Ayo Pak, ini udah waktunya sholat, ayo kita. Dia nggak sholat, nggak apa-apa. Kita sudah dapat pahala. Kita sudah masuk dalam sifat yang ketiga jamaah sekalian. Memang seperti ini harus sering kita ingatkan orang-orang itu. Nah, demikian itu ya. Pak, lu kok ngerokok siang-siang Ramadan? Nah, harus diingetin itu. Dan lain-lain. Kemudian jamaah sekalian, pokoknya kebenaran itu apa saja jamaah sekalian. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah itu masuk dalam al-haq. Yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Ya, demikian ya mas sekalian. Jadi jangan tidak peduli dengan kondisi sekitar ya mas sekalian. Karena kalau kita tidak peduli padahal kita ini orang baiknya banyak. Orang yang solih banyak. Dan menjadi tokoh-tokoh. Orang solehnya banyak menjadi tokoh-tokoh berarti penguasa di situ. Ada kemaksiatan satu didimin aja. Itu lama-kelamaan akan menjadi pendidikan tidak baik, menganggap bahwasannya oh seperti ini nggak diingatin berarti nggak apa-apa, boleh. Akhirnya yang lain juga ngikut, yang lain ngikut, akhirnya bisa menjadi mayoritas. Itu yang akhirnya asalnya minoritas jadi mayoritas, dan akhirnya kalau sudah jadi mayoritas merajalela, ada orang solehnya sih memang, akhirnya itu bisa rata siksaan itu jamaah sekalian. Jadi hati-hati deh, berarti nggak selamat juga, rugi dia, rugi itu. Sebab untuk bisa selamat itu tidak cukup menjadi orang soleh saja. Untuk menjadi orang soleh cukup beriman dan amal soleh. Itu udah jadi soleh ya mas kalian. Tapi harus juga menjadi orang yang muslih. Muslih itu memperbaiki orang lain gitu ya. Memperbaiki orang lain. Itu dengan cara kita ingatkan. Banyak jemaah sekalian orang lalai ibadah ya. Waktunya kita banyak mengingatkan. Jangan lalai kita juga gitu ya. Karena untuk bisa mendapatkan gelar ya, untuk bisa mendapatkan sifat tawasau bil haq ya harus kita melakukannya. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haq saya kurang jemaah sekalian. Karena ada orang bertawasau bil haq itu sudah ngingetin orang lain tapi akhirnya dia tidak sabar. Kemudian mundur dari ketaatan, mundur dari dunia dakwah jemaah sekalian. Karena ngelihat orang tuh penantangannya begitu banyak jemaah sekalian. Makanya di sini ada ciri yang keempat jemaah sekalian. Ciri keselamatan yang keempat, ya, keselamatan dari kerugian yang keempat adalah watawasau bis sabr, yaitu saling menasehati di dalam urusan kesabaran, saling menasehati untuk bisa menetapi kesabaran, ya, sabar, ya, sabar. Dan kesabaran ini adalah nikmat Allah terbaik ya mas sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan kata Nabi, seseorang tidaklah diberikan suatu pemberian yang terbaik dan yang lebih luas, terbaik dan terluas dibandingkan kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah karunia Allah. Jadi kalau orang di dalam hati itu dikarunia kesabaran ya mas sekalian, maka berarti dia telah dikaruniakan kenikmatan terbesar dan terluas. Karena sabar itu adalah nikmat yang bisa mencakup urusan dunia dan akhirat. Orang bisa berhasil urusan dunia dengan sabar. Orang berhasil untuk urusan akhirat ya tentu saja dengan sabar. Nah, sabar kata ulama yang dimaksud sabar oleh para ulama itu ada 3 macam. Jadi sabar itu ada sabar yang menjadi ibadah. Kalau disebut sabar di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu mencakup 3 macam jemaah sekalian. Ya, pertama adalah sabar menghadapi musibah. Sabar menjalankan perintah Allah dulu ya. Sabar menjalankan perintah Allah. Jadi karena betapa banyak orang ya di dalam kebenaran itu tidak sabar, ya dikarenakan ada cacian gitu. Sudah menetapkan kebenaran tapi karena ada cacian, ada ketidaksukaan, ada permusuhan dari yang lain, bahkan diperangi, dia nggak sabar, dia mundur, murtad, bisa itu. Ya, atau dia bunuh diri, nah, berarti nggak sabar itu, jemaah sekalian. Sabar jemaah sekalian, terus dalam sholat. Ya, terus dalam sholat, walaupun capek, sabar terus. Saya sakit, apakah harus sholat? Iya sholat tetap, karena masih diberikan akal sehat, sabar. Walaupun sholatnya cuman hanya bisa isyarat dengan matanya, nggak masalah ya mas kalian. Ya gitu ya. Kemudian pas tayamum juga digerakkan oleh keluarganya yang nungguin, nggak masalah, lakukan itu sabar. Sabar puasa, sabar untuk bisa menunaikan zakat, sabar ini dan itu tuh sabar ya mas kalian. Jadi kalau orang
Disuruh meeting tapi ternyata pas waktunya sholat dia tidak melakukan sholat sampai waktunya habis asar itu berarti dia tidak sabar. Ini orang nggak sabar dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dikasih jabatan tinggi, gaji yang besar gitu ya. Namun dia tidak sabar terhadap perintah Allah sholat. Dia masih lebih bersabar melakukan meeting yang sebenarnya bikin bete gitu ya. Padahal sholat cuma sebentar gitu ya, 5 menit, tambah zikir semenit, 2 menit, udah selesai. Habis itu dia meeting lagi nggak masalah. Tapi dia lebih senang dengan dunia, lebih senang dengan jabatan, lebih senang dengan ridhonya manusia. Ini adalah manusia tercela aja mas sekalian. Berarti orang seperti itu tidak sabar. Dia lebih senang bisa bekerja daripada berpuasa Ramadan. Ya, bisa dapat duit, namun dia tidak puasa. Dia lebih senang itu. Bagi orang yang pelit, dia lebih senang menumpuk-numpuk hartanya daripada bersedekah dan zakat. Bagi orang yang pelit dan malas untuk melakukan ibadah yang berat, dia malas untuk berhaji. Lebih baik dia meeting, rekreasi gitu. Wah, rekreasinya udah bisa seluruh dunia. Amerika jauh bisa misalnya gitu. Sampai ke Alaska gitu. Kemudian sampai ke Hawaii, Masya Allah. Sampai seperti itu. Namun ternyata untuk ke Mekah, Madinah dia tidak mau. Itu seperti itu, berarti dia tidak sabar. Hidup dia tidak sabar. Dia tidak dikaruniai dengan sabar. Walaupun dia sabar ngadepin anaknya yang malas belajar, yang anaknya yang suka pemarah, dia sabar. Tapi ketika dia, jemaah sekalian, dihadapkan kepada perintah Allah, dia tidak melakukannya, berarti dia tidak sabar. Itu sabar yang pertama. Ini yang paling mulia, jemaah sekalian. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar di dalam menghindari larangan dan keharaman. Karena betapa banyak orang tidak sabar, jemaah sekalian, dihadapkan pada HP-nya. Ya, kita nasihat semua. Saja saya menasihati diri saya dan juga Bapak Ibu, dihadapkan pada keharaman, duit suap gitu ya. Dihadapkan pada wanita yang cantik, dia tidak sabar itu. Perempuan yang laki-laki yang ganteng gitu ya. Dia tidak sabar. Tergoda ngikuti rayuannya gitu ya. Dia tidak sabar dihadapkan pada uang suap atau korupsi. Waduh, kayaknya nggak ada yang tahu nih. KPK nggak ada yang tahu nih dan sebagainya. Seperti itu, nggak ada yang ngerekam nih, CCTV juga nggak ada. Dia nggak sabar berarti jamaah sekalian. Nah, saat karyawan sudah dikasih gaji, kemudian ditawari hadiah oleh klien, diambil aja, berarti dia nggak sabar. Karena memang di dalam Islam itu haram mengambil gratifikasi jamaah sekalian. Jadi hadiah dan uang selain gaji. Ada pelajar, ya dia dihadapkan pada larangan untuk berbuat curang. Dia ujian mentok, dia pikirannya apa, lupa yang dia baca itu. Akhirnya dia nggak sabar nyontek, begitu jamaah sekalian. Mahasiswa, mahasiswi, dia nggak sabar untuk bikin tugas akhirnya. Akhirnya dia bikin plagiat, melakukan plagiat. Banyak nggak Pak Dokter? Mahasiswa antum gitu. Ada Pak? Banyak. Nah, jadi melakukan plagiat gitu ya. Jadi plagiat secara keseluruhan atau sebagian, naudzubillah, ini tidak boleh jamaah sekalian ya. Berarti dia tidak sabar meninggalkan keharaman. Ya, dan lain-lain keharaman. Intinya keharaman dalam Islam juga banyak. Misalnya dia keluar negeri, dihadapkan pada makanan yang enak, namun ternyata dia tahu ada bahan makannya komposisinya ada pork gitu ya, ada tulisan pork gitu ya. Berarti ada babinya aja mas sekalian. Karena dia senang itu rasanya enak, akhirnya nggak sabar dia makan juga, dapat tuh dosa besar dia dan lain-lain. Jadi sabar juga ada sabar di dalam melakukan keharaman Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan dalam meninggalkan larangan Allah, meninggalkan keharaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian ya. Dan pahalanya besar. Ketika menerjang larangan itu adalah dosa besar, maka meninggalkan larangan ini adalah termasuk pahala besar ya. Seperti itu. Itu saja jaminannya adalah surga. Karena Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ngomong Bapak Ibu sekalian, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudakhalan karimah. Jika kalian bisa menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang pada kalian, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian pada tempat masuk yang mulia, itu surga. Itu kesabaran yang kedua, yaitu menghindari keharaman. Sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menjalani takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Karena takdir Allah yang Allah putuskan dalam hidup kita itu tidak selamanya baik, menyenangkan, ya manis, seringkali pahit, tidak menyenangkan, membencikan kita. Ya kita sabar jemaah sekalian. Jadi kita harus nasihati diri kita. Kita ini hamba. Hamba itu kayak budak ya. Hamba itu akan nurut dengan majikannya.
Kalau majikan memberikan kita ini dan itu, ya kita sabar. Kita pernah dikasih sakit, ya. Kita pernah dikasih ujian, dihinakan oleh orang lain, dipermalukan. Ya sabar ya Mas kalian. Ya, sabar. Sabar ini bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan kebenaran kita, membela kehormatan kita, boleh gitu. Artinya kita menerima ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala sambil kita bersihkan nama kita seperti itu. Sabar di dalam di dalam menjalani takdir Allah yang tidak menyenangkan. Apapun ya Mas kalian. Di PHK, dirumahkan gitu ya. Kemudian tidak lulus ujian, harus ngulangi lagi tugas akhirnya, sabar itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat ketika Allah menghendaki demikian, itu tidak menghendaki buruk bagi kita sebenarnya. Jadi pada secara kasat mata saja terlihatnya tidak baik. Kita rasakannya saja sepertinya tidak enak, membencikan, tapi sebenarnya itu ada kebaikan yang Allah kehendaki demikian. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Jadi barangkali saja kalian membenci sesuatu justru itu baik buat kalian. Dan barangkali ya seperti tadi, diuji yang tidak enak itu ternyata baik buat kita. Dan barangkali saja kalian menyukai sesuatu, justru itu adalah tidak baik buat kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu. Kita taunya, bahwasannya kayaknya hidup kita enaknya tuh senang-senang aja ya. Tidak pernah sakit, tidak pernah dilukai orang lain. Selalu enak, selalu terpenuhi. Maunya gitu Pak kita. Dan menurut kita baiknya tuh seperti itu. Tapi ternyata baiknya menurut Allah tidak demikian. Sebab kita ini orang yang hidup banyak dosa. Ya, kalau kita tidak diberikan ujian, maka betapa banyak dosa kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan kita ujian, berarti Allah hakikatnya adalah memberikan kita kebaikan, menghapus dosa, menghindarkan kita dari neraka, kemudian memasukkan kita ke dalam surga, meninggikan derajat kita di surga gitu ya, menghindarkan kita dari sifat sombong. Karena manusia itu kalau tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia nanti akan sombong. Jadi itulah 4 ciri jamaah sekalian agar manusia itu benar-benar selamat yang harus kita miliki, agar manusia benar-benar bisa selamat dari kerugian. Apa makna kerugian itu jamaah sekalian? Kerugian maknanya adalah ya celaka, kebinasaan, dan juga siksaan di dunia, di akhirat, atau kedua-duanya. Nah, untuk bisa selamat, kita harus punya ciri pertama iman di dalam hati kita yang sesuai dengan syarat-syaratnya keimanan. Kemudian yang kedua harus kita wujudkan lewat amal soleh kita aja mas kalian. Yang ketiga adalah kita harus bertausiah, berwasiat, saling menasehati saudara-saudara kita sama umat Islam untuk bisa menetapi kebenaran. Yang kalian tetapi ini benar loh Islam. Nah, tapi Islam juga cuma ada ajarannya, ayo sholat dan sebagainya. Kemudian harus menasehati orang lain untuk bisa menetapi kesabaran. Sabar. Hidup ini nggak lama kok. Kita sholat paling 60 tahun sabar. Jangan ditinggalkan sholat, sabar. Sakit paling nggak lama kok, ya. Ya sakit nggak lama. Habis itu nanti ketika kita sudah meninggal, udah nggak sholat lagi. Dan Allah akan membalas dengan yang lebih baik daripada apa yang kita amalkan, ya seperti itu. Jadi intinya, insya Allah sudah tahu ya jamaah sekalian, ya. Ini adalah keutamaan iman, amal solih, bertausiah dalam urusan kebaikan, dan bertausiah dalam urusan kebenaran dan juga kesabaran. Kata para ulama jamaah sekalian, beriman dan beramal soleh ini adalah bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi memberi manfaat bagi diri sendiri. Kemudian saling menasehati dalam urusan kebenaran. Untuk saling menetapi kebenaran dan kesabaran, ini adalah memberi manfaat bagi orang lain. Itulah jamaah sekalian, orang yang bisa terhindar dari kerugian. Yang kita semua nggak mau merugi jamaah sekalian. Sebab kalau kita dengar kata rugi, khusr, kerugian, ini adalah sesuatu yang kita tidak inginkan. Karena rugi itu nggak jauh dari yang namanya bangkrut, nggak jauh dari yang namanya celaka, ya tersia-sia. Ya, kalau ruginya di dunia dan di akhirat seperti itu juga sama, tersia-sia di akhirat dengan adanya kita mendapatkan siksa. Nauzubillah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu tafsir dari dan juga penjelasan ya dari surat yang mulia, surat Al-Asr. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya berkenaan dengan ini atau yang lainnya, silakan. Baik,
Terima kasih Ustadz atas paparannya tentang surat yang singkat ini, tapi penuh dengan makna ya. Para saudara, jadi tadi sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana makna di balik surat Wal Asri atau Al-Asr ini ya. Jadi kita jangan sampai kita rugi serugi-ruginya, diibaratkan yang rugi serugi-ruginya sudah kehilangan semuanya dan hancur lebur berantakan. Dan mungkin juga dapat diartikan bahwasanya untuk tidak rugi serugi-ruginya, kita juga harus kepo, begitu Ustaz anak muda salah ya. Jadi bukan berarti ada orang tetangga nggak sholat misalnya jangan dicuekin, tapi kita harus kepo ya. Harus kepo. Kalau anak muda sekarang kepo. Anak sekarang bilang kepo ya. Ya, kepo. Ya, kepo dalam hal kebaikan tentunya. Iya, betul Pak. Dan juga tadi banyak hal yang kita banyak pelajari dari kajian hari ini ya, yang mungkin setiap hari sudah kita lalui, tapi kita nggak sadari bahwasanya itu adalah jalan kesabaran yang harus kita lalui. Monggo para sedulur, kalau ada yang ingin ditanyakan di dalam tema maupun tidak dalam kawasan Al-Asr ini, monggo. Kalau Mas Bapak Ibu, kayak puasa aja. Ayo Bapak Ibu semangat. Jadi intinya saya tambahin dikit ya Pak Dokter, bahwasannya untuk bisa mendapatkan semua ini intinya adalah pada di ilmu, Pak. Untuk bisa memperkuat kita, ya, iman kita, amal soleh kita, untuk bisa memperkuat kebenaran kita gitu ya. Karena untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk dakwah gitu ya, itu juga butuh ilmu. Tapi untuk mengingatkan hal-hal yang memang sudah banyak diketahui oleh orang lain, untuk melarang orang lain dari hal-hal yang buruk, dan umat Islam seluruhnya sudah tahu itu tidak perlu ilmu yang mendalam, tidak harus mondok gitu ya. Untuk ngingetin orang sholat nggak harus pondok gitu ya. Untuk ngingetin orang puasa Ramadan, untuk ngingetin orang jangan berzina, jangan mengkonsumsi khamr, jangan berjudi, itu nggak perlu mondok. Nah ini penting juga harus diingatkan itu, karena kalau tidak terjadi, ya kita tidak bisa mewujudkan sifat yang ketiga gitu ya. Jadi ilmu aja mas kalian, perlu ilmunya. Karena amar ma'ruf juga ada dhawabitnya. Dhawabit itu aturan-aturannya, kaidah-kaidahnya. Dan untuk bisa sabar juga harus dengan ilmu. Ya. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui keutamaan sabar. Ya, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Ya, monggo Pak. Punten Pak Ustadz. Jadi ini bicara masalah suasana di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa para ustadz ya berkaitan dengan tadi watawasobil haq watawasobil sorb. Jadi meningkatkan amal ma'ruf nahi mungkar dengan melarang beberapa sebagian masyarakat yang masih berjualan selama bulan Ramadan. Tapi ada beberapa ustadz juga yang membiarkan hal itu kan mereka mencari nafkah, karena mereka mencari nafkah itu kan wajib. Daripada dia menjadi beban daripada orang lain, ya lebih baik dia nyari nafkah. Masalah puasa kan yang puasa kan kita, jadi tinggal bagaimana dia orang-orang yang tidak berpuasa kan belum, kalau di Indonesia kan tidak semua orang Muslim Pak, tidak semua orang berpuasa, apalagi kan di perempuan juga wanita kan juga banyak yang kebetulan juga sedang pas tidak haid, tidak berpuasa. Jadi menurut itu ada dua pendapat di dalam masyarakat ini, terutama ada ustadz yang melarang, tapi ada yang ustadz yang justru membiarkan. Menurut pendapat Pak Fauzi gimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Saya jawab lama nih kayaknya nih. Ya. Tapi saya singkat aja, mudah-mudahan bisa. Amin. Ini Bapak Ibu sekalian, tentang masalah hukum berjualan di siang hari bulan Ramadan, itu boleh apa tidak? Para ulama menjelaskan bahkan menjual makanan kepada orang yang akan memakan makanan tersebut di siang hari,
walaupun itu dijual pada orang kafir, hukumnya haram jamaah sekalian, tidak boleh. Nah itu tadi ya. Saya katakan yang mengatakan itu haram, dialah orang yang berilmu. Itu ustadz berilmu. Yang mengatakan boleh, berarti dia tidak berilmu jamaah sekalian. Jadi itu kata para ulama. Bahkan menjual kepada orang kafir pun tidak boleh. Alasannya apa? Alasannya begini. Jadi para ulama menjelaskan al-kufaru mukhatabun bi furu'is syariah. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu sebenarnya adalah diberikan beban untuk melaksanakan syariat Islam juga jemaah sekalian. Yang apabila mereka mati tidak melaksanakan syariat Islam, maka mereka akan disiksa juga karenanya. Ya. Ya, seperti halnya ketika orang kafir mati tidak beriman pada Allah sampai mati gitu ya. Maka mereka akan disiksa karena kekufurannya pertama. Kemudian akan disiksa karena meninggalkan sholat. Disiksa karena tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Disiksa karena tidak melaksanakan zakat. Disiksa karena tidak melaksanakan haji. Disiksa karena berzina. Disiksa karena riba. Disiksa karena curang, judi. Disiksa karena ini dan itu. Banyak semua jemaah sekalian. Jadi sama seperti halnya kalau orang beriman itu disiksa karena semua tadi yang disebutkan itu. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat itu masuk di dalamnya adalah orang semua hambanya Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Cuma orang kafir adalah orang yang tidak bisa menggunakan umur panjangnya untuk bisa melaksanakan semua itu, akhirnya mereka disiksa. Nah, karena itu adalah jadi karena sebenarnya orang kafir itu sebenarnya disuruh sholat juga, disuruh puasa Ramadan juga. Apapun agama mereka sebenarnya adalah disuruh puasa. Ya. Dalam keadaan begitu ketika mereka disuruh puasa, maka ketika mereka itu makan ini adalah suatu kemaksiatan. Suatu apa? Kemaksiatan. Ya, kalau suatu kemaksiatan, Bu, kita tidak boleh membiarkannya jemaah sekalian. Ya. Ketika kita memberikan makanan pada mereka sama seperti kita membantu mereka di dalam kemaksiatan. Mereka makan siang hari itu makannya orang kafir, minumnya siang orang kafir itu dosa jemaah sekalian. Itu dosa itu di setiap hari itu. Ya. Itu keyakinan kita loh ya. Dan bagi yang mengerti ilmu, bagi yang ngerti tentang kalam para ulama, yang lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah, dia akan mengharamkan itu. Jadi seorang yang berjualan di siang hari bulan Ramadan, yang dia tahu tapi ya, yang dia tahu jemaah sekalian. Yang dia tahu makanan yang dia jual itu kemudian dibeli oleh orang yang akan makan juga di siang hari bulan Ramadan, maka ini diharamkan. Kecuali kalau dia menjual makanan kepada orang yang tahu itu adalah orang yang dapat uzur. Contohnya dia menjual makanan dan dimakan di siang hari oleh orang yang sakit. Boleh nggak Pak? Boleh. Kecuali kalau dia menjual makanan kepada orang yang haid. Yang makan adalah perempuan yang haid. Yang lain tidak makan. Maka kalau dia tahu seperti itu, maka tidak mengapa, boleh. Demikian ya mas kalian. Nah berarti konsekuensinya kalau dia. Jadi intinya syariat Islam tidak melarang untuk secara mutlak berjualan di siang hari. Jualan makanan ya. Di siang hari Ramadan. Tapi dia harus tahu, harus dia nanyain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menjual kepada ya. Halo. Sudah jelas Pak Cip? Pak Cip? Jelas, Ustaz. Sudah jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Pak Cip gimana? Pak Cipto jelas nggak? Oh, keren suaranya. Suara kayaknya sinyal beliau nih. Saya ngomong apa tadi Pak? Enggak, tadi gresek-gresek. Enggak apa ada itu kali, trouble. Ya, jadi seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau dia ingin jualan, dia harus berkata, mohon maaf, Bapak saya tidak menjual makanan ini untuk orang yang berpuasa di siang hari. Bapak Muslim bukan? Ya Muslim. Kenapa nggak puasa? Ya saya malas saja puasa. Saya beli makanan dong. Nah, itu nggak boleh Pak. Nggak boleh gini. Itu penjual yang soleh seperti itu Pak. Ingin dapat kehalalan dari rizkinya. Tapi kalau penjual yang tidak baik, yang tidak ngerti ilmunya, ya maka dia akan menjual sembarangan, asal jual aja gitu. Termasuk juga membuat boleh sebenarnya. Pokoknya intinya makanan di siang hari bulan Ramadan boleh dijual asal makanan tersebut adalah makanan khusus untuk orang yang dapat uzur jemaah sekalian. Orang yang memang nggak wajib puasa. Contohnya menjual bubur bayi, menjual bubur ayam untuk bayi itu boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau menjual bubur ayam ternyata dimakan di situ Pak, walaupun tutupan warungnya, maksiat besar itu. Dan ini ternyata banyak yang tidak tahu. Nah gitu Pak. Jadi
seorang ustadz yang memang sudah dapat petunjuk ya dari perkataan para ulama bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, dia akan melarangnya, Pak. Berarti fenomena orang yang rokokan, makanan terang-terangan itu di siang hari bulan Ramadan itu kemaksiatan, Pak. Kita tidak boleh diam saja itu. Minimal kita hatinya itu ingkar. Ini orang nggak beres, ini makan sih terang-terangan di siang hari bulan Ramadan. Minimal hatinya ingkar ya, Bapak Ibu. Yang lain jelas nggak, Bapak Ibu di Pekanbaru? Jelas, Ustaz. Di Pekanbaru jelas nggak? Jelas Allah ya. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang benar Pak ya. Jadi intinya syariat kita tidak membebaskan dan tidak membebaskan mutlak dan juga tidak melarang secara mutlak, tapi itu dengan syarat. Nah, kalau pembeli nggak mau menanyakan begitu secara detail, ya lebih baik dia tutup. Nanti bukanya adalah menjelang berbuka saja seperti habis asar. Jual makanan untuk ngabuburit itu ya halal, boleh gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lagi bertanya? Monggo yang lainnya silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah 1 jam kita bersama Ustadz Fauzi. Oke. Monggo kalau ditanyakan. Rasanya sudah cukup gamblang apa yang dijelaskan oleh Ustadz ya. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Kami nggak ada. Baik Ustadz, alhamdulillah kita semua sudah paham benar apa yang ada di balik surat Al-Asr ini ya. Alhamdulillah ponakan sudah kembali bersama kita kembali, Mas Wira dan Mbak Reti, walaupun masih isoman ya, tidak di rumah sakit lagi. Kita akhiri dengan doa bersama. Ustadz, mohon dipimpin doa Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi Ana dan juga bagi antum semua, bisa meningkatkan keimanan kita dengan mendengarkan surat yang mulia ini, firman Allah yang mulia dalam surat Al-Asr. Dan apabila ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan atau kekeliruan, itu murni dari saya dan juga dari syaitan, dan yang benar murni juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa pada Allah, kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.